Menyesalnya, ya Allah tunda, ya Rabb, ya Tuhanku, tundalah kematian ini. Tak percaya, cubalah kelak. Bahaman, ayahanda dan bunda, Allah lah kabar, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Al-Imran ayat 145. Di ujung ayat itu Allah katakan, wa mal hayatud dunya ilal matarurun. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan kita. Yuk, bakalan mati. Ketika kita mati, tangan tak dapat diangkatkan, kaki tak dapat berdiri, mata celik tapi tak dapat melihat, gelap, telinga sayup-sayup terdengar. Talkinkan, la ilaha illallah. Ketika itulah kita sadar bahwa kita ini akan mati. Ketika itu Allah dah gambarkan, walaupun lidah kita tak dapat mengucapkan minta tolong, tapi hati ini bergetar meleleh air mata mengatakan, Rabbi laula akhartani ya Allah, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Atu billahi rabba wa bil islam madina nabiyya rasulah nabi zinil ma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita dalam kehidupan ini dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Kalau idon, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tansur nafsu ma qaddamat sadiqan wa taqullaha alayya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Wa tansur nafsu ma qaddamat sadiqan, dan hendaklah kita memperhatikan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Wa taqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita manfaatkan waktu kita bagaimana? Sekitar 45 menit menjelang Isya. Ya. Pada kesempatan ini tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk hamba-hamba Allah diberi ruang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. 45 menit berjemaah dari rumah tadi, bismillah tawakkaltu ala Allah, berjemaah, itu hitungan lain kajiannya berjemaah. Sudah itu kita sempat salat tahiyatul masjid, sudah itu kita duduk sejenak, kita ambilkan ini. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Tak dapat dibayar. Bang Pak Haji, tak dapat dibayar. Ya, dan tak dapat dicari. Berlalu terus dia. Hari ini berlalu terus, tak dapat kembali. Jadi beruntung Pak Haji kita. InsyaAllah beruntung kita. Ya. Nah, jadi orang besok nak macam ini tak bisa. Tanggal berapa ni? Tanggal 5 ya? 5. Dia tak akan pernah undur. Nah, beruntunglah kita hari ini. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu sama-sama kita hormati Bang Ahmad beserta jemaah, ya. Kami berbual-bual dengan saudara saya Pak Taufik, bertahan sampai masuk 3 saf lah, ya. Alhamdulillah. Ya, beserta jemaah ibu-ibu. Kemudian yang kami hormati adik-adik, adik-adik Ijrah, ya, yang pada kesempatan ini dapat giliran lagi saya Bang Ahmad, ya. Jadi mereka ni menjadwalkan setiap malam Ahad ini, ya, setiap malam Ahad ini, Ahad malam Senin, ya, malam Senin, ya, adakan pertemuan seperti ini. Dan yang penceramahnya digilir-gilir,
Jadi saya sudah sering terkena dan balik lagi kena hari ini. Mungkin jadualnya sudah sampai. Begitulah nama kehidupan. Hidup, mati, dan ketemu lagi di kesempatan ini. Nah, kisah kami nak berikan sedikit pemahaman. Mohon maaf ayahanda dan bunda. Judulnya ditanya kemarin. Apa judulnya, Ustaz? Pak, saya bilang kehidupan akhirat yang menyesalkan. Jadi Bang Ahmad, kehidupan akhirat yang menyesalkan. Ini pertanyaan yang setelah diekspos adik-adik ini ke Facebook, banyak yang komentar nih. Wah, macam mana nih? Macam mana kehidupan yang menyesalkan? Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan akhirat itu 1 jam kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. 1 jam, 1 hari. 1 hari kehidupan akhirat itu yaitu sama dengan 1000 kehidupan dunia ini. Macam mana tuh kalau seandainya kehidupan akhirat menyesal? Ya. Jadi kalau kita urut-urutkan 1 jam itu 24, 1 hari itu 24 jam. 500 dibagi 2 berarti 12 jam. 500 dibagi 2 lagi berapa? 250 berarti 6 jam. 250 dibagi 2 lagi 125 3 jam. 125 dibagi 2 lebih kurang 60 lebih. Pas dengan umur kita. Kata Rasul, itu berbanding dengan 1 jam setengah. 1 jam setengah kehidupan dunia di akhirat itu sama dengan kehidupan ini. Kata Rasul begini, kehidupan manusia itu, kehidupanku itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melewati itu. Jadi Pak Haji, kehidupan kita tu antara 60 sampai 70. Kata Rasul, sedikit sekali yang bisa melewati itu. Kalau seandainya bisa lewat itu, Pak Haji berapa Pak Haji? 60. Masih masuk dalam kata itu. Hati-hati Pak Haji, masuk kisan juga. Ya, sedikit sekali yang bisa lewat 70 Pak Haji. Ya. Nah, kehidupan yang akhirat yang panjang itu, ini yang jadi masalah buat kita. Ada ternyata orang yang hidup akhirat itu menyesal. Ada orang yang di kehidupan akhirat itu menyesal. Kajian ini sering saya sampaikan. Mungkin ada ibu-ibu jemaah yang sering sampaikan, Bang Aman. Jadi ibu-ibu taklim istiqamah ni setiap hari Khamis ya. Dia kadang-kadang dia curi-curi SMS. Pak, bisa ngisi dari Khamis. Harapannya saya tak kedai gitu. Oh, bisa gitu. Dia cuba-cuba masa Puan Cup saja ya. Sebab bisa datang. Kalau tak, ya tak bisa gitu kan. Nah, kisah ini sampaikan bahwa ternyata ada umat, ada manusia yang nanti di akhirat menyesal. Apa dasarnya San? Pak, apa dasarnya awak cakap gitu? Ayo, buka. Ya, nanti buka surat Al-Munafiqun ayat 10. Belum jejak kehidupan akhirat, baru kehidupan dunia, tapi lah terengap-engap Bang Ahmad. Apa tu? Nak mati, nak putus hubungan dunia dan akhirat saja. Hubungan dunia nak masuk ke alam yang berikutnya, itu sudah Allah gambarkan. Rabbi laula akhartani ijlan qarib. Rabbi laula akhartani ijlan qarib ya Allah. Itulah ayatnya surah Al-Fikun tu. Di tengah-tengah ayat tu. Apa? Menyesalnya, ya Allah tunda, ya Rabb, ya Tuhanku, tundalah kematian ini. Tak percaya, cubalah kelak. Bahaman ayahanda dan bunda, Allah lah kabar, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Al-Imran ayat 145. Di ujung ayat itu Allah katakan wa mal hayatud dunya ilal mat'urun. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan kita. Bakalan mati.
Ketika kita mati, tangan tak dapat diangkatkan, kaki tak dapat berdiri, mata celik tapi tak dapat melihat, gelap, telinga sayup-sayup terdengar talkinkan la ilaha illallah. Ketika itulah kita sadar bahawa kita ini akan mati. Ketika itu Allah dah gambarkan, walaupun lidah kita tak dapat mengucapkan minta tolong, tapi hati ini bergetar meleleh air mata mengatakan Rabbi laula akhartani ya Allah, ya Tuhanku ya Rabb, tundalah kematian ini. Berarti itu kalimat penyesalan. Belum rasa. Orang itu tahu bermimpi ketika dia sudah dalam bangun dari tidur. Orang itu tahu dia bermimpi ketika dia bangun dari tidur. Kita itu nanti bakalan tahu bahawa begitulah kalimat Rabbi laura ini kelak ketika nanti habis kehidupan dunia ini, terbentang kaku. Wah, ini lemah kalau kisah ceramah. Asyik mati. Nak aku cakap lagi. Saya takut cakap yang lain, Bang Ahmad. Cakap yang lain banyak orang sesinggung. Kalau cakap mati, siapa dah sesinggung? Dia sesinggung, dia pun takut. Ya kan? Tapi bagi kisah berat, Bang Yanto. Bercakap mati ni berat. Balik ke rumah kalau berfikir. Kan tak berfikir cakap mati ni. Ya. Ada kalau orang kata Pakistan padah apa ya? Kebetulan kisah materi dari dulu mati. Sampai anak saya pun kalau ikut katib berjadilah berganti materi itu materi lain ada tak ngapa nak? Takut. Berinang-berinang di mata dia. Mungkin dia fikirkan Abi nak mati ke? Ya, inilah. Kematian tak perlu kita takuti. Ya, kematian perlu kita hadapi. Yang jadi masalah adalah kehidupan kita sudah mati. Sudah. Satu. Saat ada dalil lain lagi yang mengatakan bahawa kami itu menyesal, kita itu menyesal kata Allah. Ya, buka surah Sejadah. Muhammad, hari Jumat, malam Jumat sejadah sini. Tadi, siapa bisa Zulfa? Ya, Zulfa, surah Sejadah. Di situ ada ayat Allah katakan, Rabbana absarna wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na. Sajadah 12. Tengah-tengah ayat itu Allah katakan Rabbana absarna wa sami'na. Ketika itu manusia sedang dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan, sudah mati tadi nyesal, lalu dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah, berdiri kita di padang mahsyar, yang matahari itu menurut riwayat dekat dengan kepala. Ada saat itu yang tenggelam kakinya oleh keringatnya sendiri, ada yang tenggelam ke perutnya dengan keringatnya sendiri. Orang lain tak tenggelam, dia sendiri yang tenggelam. Ada yang merasakan bawah sampai ke hidung, ada yang sampai begini tangannya karena keringatnya tinggi, panas. Tapi ada kelebihan kita. Allah berikan pandang. Ketika kita di padang mahsyar, Allah berikan tembus kita di surga, tembus mata kita di neraka. Bisa melihat orang-orang yang jatuh di sirat, bisa orang yang meletik-letik di neraka itu Allah lihatkan. Kita masih tunggu antri. Ketika itulah Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb aku melihat ya Allah, ya Rabb aku melihat, wa sami'na aku mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang berada di neraka, ya Allah arji'na, kembalikan kami ke dunia. Kalimat apa itu? Pernyataan penyesalan. Nak mati nyesal, dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihisab dan ditimbang dan dimizankan, dimizan dan dihisab oleh Allah. Menyesal. Selesai? Belum, Pak. Belum. Lalu apa lagi penyesalan kita? Kita dapat dua pilihan. Sudah dihisab, sudah dimizan, kita hisab dapat dua pilihan. Pilihan surga, pilihan neraka. Nah, ketika itulah orang-orang dalam neraka itu menyesal. Apa? Buka surat Al-Fatir ayat 37.
Surat Al-Munafiqun ayat 10, surat As-Sajdah ayat 12, ditambah surat Al-Fatir ayat 37. Di situ Allah katakan, Rabbana akhrijna. Orang-orang dalam neraka itu sudah dimizan, sudah ditimbang, sudah dihisab, belum masuk dalam neraka, dia berteriak. Teriakannya Rabbana parji'na, Rabbana parji'na, ya Rabb, keluarkan aku dari neraka, keluarkan aku dari Rabbana arji'na. Apa itu? Menyesalan. Nah, apa lagi? Huda linas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran ini huda linas, petunjuk dan furqan buat kita. Allah beri gambaran. Begitu nikmatnya kita orang Islam, begitu nikmatnya kita dilahirkan dari rahim mak kita. Di rahim mak kita keluarkan, kita sudah dihazankan, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bersyukur kita menjadi umat Islam. Belum mati sudah diingatkan, belum berada di padang mahsyar kita sudah diingatkan, dan kita dalam neraka sudah diingatkan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahanda dan bunda, adik-adik, sudah diingatkan. Jadi saya sengaja sampaikan ini. Sudah timbul pertanyaan kita hari ini, macam mana San supaya tak menyesal? Kan itu. San, bagaimana Pak supaya tak menyesal? Ya, tinggal buka saja. Allah juga. Allah bukan nak suruh kita masuk neraka, sudah beri penyesalan, tapi Allah berikan bimbing, ikut ini. Yuk sama-sama, Kisan juga berusaha menapak kaki, menapak lisan, menapak pikiran kita, menapak waktu kita, ya, supaya tidak menyesal. Ya, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi hari ini bagaimana kita menyiapkan itu? Alhamdulillah, Bang Ahmad, ya, adik-adik kita ini, alhamdulillah, orang tua rajin ke masjid biasa, baik, biasa, betul Bang, bagi biasa orang tua ke masjid. Maaf, mohon ampun, karena kita sudah tahu sudah di ujung senja, betul. Kisah ini sudah 51 tahun. Rasanya kata ke masjid itu macam mana? Biasa, karena kisah itu dah 51 tahun umur dia. Dah mulai sakit-sakit, betul Bang Haji? Ya, mata lah mulai kabur. Betul? Artinya apa? Tak lama lagi masuk lubang kubur. Rambut sudah mulai memutih. Wajar kisah itu ke masjid, wajar orang tua itu ke masjid. Ya, rambutnya sudah memutih. Tak lama lagi dikapan dengan kain putih. Apa lagi? Sudah biasa. Ya, tapi yang luar biasa adalah pemuda. Ya, pemuda Hijrah ini, pemuda hijrah ini yang artinya terpaut ke masjid. Nah, rajin-rajin ke masjid, nah, ya. Yang jemaah sini, mak-maknya, anak-anak suruh ke masjid. Itu yang luar biasa. Nanti yang akan satu saat nanti surga rindu dengan pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Pertahankan. Jadi solusinya supaya kita tak menyesal ketika nak mati, supaya kita tak menyesal nanti berada di padang mahsyar, supaya kita tak menyesal nanti auzubillahi min zalik ketika kita berada di surga, di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tak menyesal. Hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Hidup ni hanya untuk beribadah kepada Allah. Ruang waktu jangan sampai lalai, ayahanda. Yo, jadi macam mana Zan? Kami nak ke masjid dia ni bang. Di masjid dia tak perlu kerja. Ya jangan. Ya kerja ibadah.
Berkebun ibadah. Menyuci baju suami ibadah. Membuat air kopi suami ibadah. Nutup aurat ibadah. Lebih baik diam daripada nyoteh-nyoteh ibadah. Yuk, bangun tidur, celik, sudah niat ibadah. Ruang waktu kita. Yuk, ruang waktu kita. Itu harus kita lakukan ayahanda. Jadi jangan pula nanti sudah tahu begini, sudahlah berhentilah kerja. Berhentilah buat kuih. Mengapa? Ceramah kisah ngeri betul. Kita kan mati. Dunia ni sementara. Ya, dunia ni sesaat, kenikmatan dunia itu sementara. Kata kisah, kehidupan akhirat itu adalah kekal. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berhentilah kerja. Ingat, orang Islam harus kaya. Orang Islam harus kaya. Orang Islam harus punya mobil banyak. Orang Islam harus punya Honda banyak. Orang Islam harus kaya. Ya, harus kaya. Tapi jangan pula punya mobil banyak. Lain pak cerita je gitu ya. Banyak harta titip. Punya mobil satu untuk mobil jenazah, punya mobil satu untuk anak yatim, mobil satu untuk ini, kata Ustaz Somad. Ya, kita pakai satu saja. Jadi jangan banyak-banyak. Ya, punya Honda banyak. Ya, karena kalau mobil 4, kata Ustaz Somad, mobil 4 satu kita, yang sesungguhnya yang kita itu adalah yang 3 ini. Kita titipkan mobil jenazah, kata Ustaz Somad. Kita titipkan ke mana? Ke panti asuhan. Kita ikut dakwah. Itu yang milik kita. Satu ni bukan. Jadi kita harus kaya. Maka inilah nanti yang tidak menyesal. Dan Allah kabar wal asri innal insana lafi usri. Demi waktu. Ini dia. Tadi itu suruh ibadah, kata Allah, demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah lah kabar. Allah lah kabar ayahanda dan bunda. Kita nyesal itu sudah Allah kabar lagi dalam surat yang sering kita baca, sering kita dengar para dai. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilu solehah. Tak cukup beriman kepada Allah, tak cukup beriman kepada Allah. Wa amilu solehah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Tapi kata orang, tak amal solehah. Tak jadi. Pak Haji, aku beriman kepada Allah. Aku solat beriman kepada Allah. Karena kata Allah itu dalam surah An-Nahl itu, innani anallah, surah At-Taha. Ya, surah At-Taha, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah, tidak Tuhan selain aku, kata Allah. Fadbudni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah aku? Aqimus solat. Untuk apa tu? Dizikri, untuk mengingat aku. Kata aku sudah beriman kepada Allah. Sudah solat, tapi belum wa amal solehah. Tak cukup. Jadi kalau kita masih rugi ayahanda, bunda, adik-adik, anak-anak bapak, masih rugi kita beriman kepada Allah, ya masih rugi. Belum ditutup dengan amal soleh. Ya, baik dengan tetangga, amal soleh. Senyum dengan kawan, amal soleh. Mana? Kalau ada mempelam kawan jatuh, jangan diambil. Ni khabar kami nak minta boleh. Janganlah makanlah 3 hari pun khabar. Amal soleh. Ya, nuntut ilmu, amal soleh. Pergi ke sekolah, amal soleh. Pergi ke sekolah itu amal soleh. Jangan pergi ke sekolah nyimpang, duduk di mana-mana. Ya, tak soleh. Bercumanya solat, bercumanya aku beriman kepada Allah, KTP bertemu Islam. Ya, justru apa? Beriman kepada Allah, amal solehnya, semangat belajar. Itu semangat belajar. Mak aku tukang cuci, bapak aku kerja buruh, aku tak boleh kerja buruh, aku tak boleh tukang cuci. Semangat. Kapan siapa lagi yang akan mengangkat keluarga ini? Bapak aku boleh buruh, tapi anaknya aku tidak boleh buruh. Bapak aku, mak aku hari tukang cuci, tapi aku tidak boleh. Aku yang akan mengangkatkan keluarga ini. Itu amal soleh, belajar. Apa lagi? Tugas kamu tu belajar. Jangan fikir nak cari duit, jangan fikir nak bercewek.
Maaf, seminggu yang lalu ada kasus. Ya, tak usah sebut merek di mana. Ya, nak ada? Ni, komandan kita tahu ni. Remaja, sekolah lagi. Tak usah sebut mereknya. Jangan sampai ada anak ijrah, putra ijrah. Kebetulan Kisan adalah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Kita beriman. Jadi saya ulang lagi, supaya kita agar selamat kehidupan akhirat, wa ma khalaqtul jinna Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah demi waktu, ya, supaya tak rugi. Amanu, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Tunjukkan jati diri kita seorang muslim, tunjukkan jati diri kita seorang muslimah, tunjukkan amanu. Wah, tak cukup amanu, wa amilu soleh. Ya, baik kita. Dengan orang tua hormat, dengan pak guru hormat. Ya, ini pak guru kita dibuat pada nama. Kalau ini nama Jinggo, kalau ini namanya Cowboy, kalau ini namanya apa aja. Ngiau, kata dia bilang semua. Ada Bang Ahmad? Ada dulu, sekarang tak ada lagi ya. Ya. Tidak ada pernah berhasil anakku. Tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Guru tu, cuba guru tu digelarkan seperti Umar bin Khattab, bangga ke kita? Ini macam apa digelar ya? Amal soleh. Yuk, kita kan hari Pak tidak nyampaikan macam mana amal soleh itu apa? Amal soleh itu yang menyenangkan orang, menyenangkan ibadah yang menyenangkan orang, menyenangkan hati mak, menyenangkan hati bapak. Cukup. Tak perlu kita tu nak cari duit. Senangnya hati mak. Ketika kalian yang cewek-cewek itu keluar dari rumah, mak lapang dada, tak ada sikit pun was-was. Itulah mantap tu. Ni kalau keluar anak tu bimbang, kalau anakku. Kerana apa? Kerana kita sudah nampak gelagat tak bagus, bimbang dia. Tapi kalau kita keluar seperti di pengajian, ni alhamdulillah, yakin mereka anak-anakku. Mak ikan lepas ni lapang katanya, ya Allah, anakku ikut pengajian, ya Allah, ikut pengajian, ya Allah, lapang. Lebih baik seperti itu lapang daripada ikat mak kami nak pergi ke Pantai Sergak, itu hati dia gemuruh tu, apalah anakku. Tapi kalau dia ngabak, mak kami nak ikut pengajian lagi, itu lapang, alhamdulillah, lapang dah dia. Tapi kalau sudah nak pergi ke Pantai Sergang, maaf nak pergi ke Batu Berdaun, maaf nak pergi mandi di air Gak Batu Ampak, itu legup orang tua tu. Betul Pak Haji? Ikat belum rasa belum punya anak. Ya, rasalah kalau lah punya anak. Ya Pak Haji ya. Ini Pak kasih bocoran sedikit. Jadi yang cepat nak punya anak pula sekarang, sekolah dulu. Maksud Pak tu bocoran sikit kalau ikat jadi orang tua gelap, seperti itu. Okey. Nah, amanu, nak jadi supaya selamat, sudah beriman, sudah beramal soleh, selesai? Belum nak. Belum. Inilah yang ikat buat hari ini. Apa itu? Masih rugi. Kita beriman masih rugi. Kita beramal soleh masih rugi kata Allah. Harus tambah satu lagi apa? Wa tawassaw bil haqq. Saling menasihati dalam menaati kebenaran. Saling menasihati dalam menaati kebenaran. Sudah beriman, sudah beramal soleh, supaya tak rugi ni kehidupan akhirat ni, ditambah dengan watawassaw bil haqq, yaitu mengajak orang saling mengajak ke dalam kebenaran. Alhamdulillah hari ini Bang Ahmad anak-anak kita, adik-adik kita sudah mengumpul merakit diri. Usianya masih belia. Ya, usianya masih belia, sudah berani untuk merakit watawassaw bil haqq, mengajak saling menasihati untuk menaati kebenaran. Ya, yang berhenti. Kisan, kami ni, kalau mak-mak ni, bapak-bapak, abang-abang saya, San, yuk, kami tak bisa macam kau tu bercakap pakai mic alo-alo. Tak usah pakai alo-alo. Abang sampai, duduk berdua, duduk kedai kopi, masukkan sedikit, jangan duduk kedai kopi itu dari pagi sampai siang, sampai malam, kelak balik sebentar semayang, alhamdulillah semayang balik, kelak nak pergi pula. Nak ngabiskan gelas satu gelas ini sampai jam 12 malam gelap. Padahal di rumah macam ni balok ni, nak dibuat orang rumah.
Ya, saking panasnya rumah dibuat air kopi segini ah. Tetap juga dia nak ngentam kopi yang segelas ini 12 jam. Berembun panas. Ya, malam ini. Mudah-mudahan tidak pemuda hijrah. Mudah-mudahan jemaah sini tidak. Yang dibicarakan alhamdulillah mantap. Negara ini seperti ini, yang jadi presiden ini, yang jadi bupatinya ini, yang jadi kabinetnya ini, yang jadi sekretarisnya ini, bicarakan ya. Ya, saling gubat tak ada juga jadi. Iya tak? Habis saya gibi. Yang lebih parah lagi lah, habis separuh balik dipanggil duduk pula lagi, nambah pula lagi. Ada pengalaman. Ada pengalaman. Masya Allah. Dah pengalaman. Betul kata Pak Nengok macam tu. Oh, gitu. Kelagat ikat. Oh, gitu. Ya, sudah. Kita di masjid tak boleh gitu orang. Itu diri sendiri lah. Ya, bang, eh? Nah, artinya apa? Tadi watawasabil mengajar. Yo, duduk berbual. Yo, kakak dengan mak berbual berdua. Jadilah kita ni, ya, saling. Jadi ada dakwah artinya. Jadi watawasabil haq itu sama dengan dakwah. Dakwah kan tidak harus seperti baca kisah ini. Ya betul Pak Haji? Ya, dakwah dengan mal, dengan harta. Betul? Dakwah dengan pikiran. Ya, seperti ini. Ini anak alhamdulillah. Dia buat kesarana, bukan dia nyampaikan, dia cari konsep dia budak-budak orang ni. Pak, ni ceramah Pak hari ni, ceramah Pak Ustaz Mulyadi, Pak Ustaz Ilham, Pak Ustaz Nizar, Pak Kisan, yuk siapa? Yuk. Kan? Itu sudah dakwah, mereka sudah dakwah. Dakwah tidak harus seperti ini. Oh, ibu-ibu, ya. Nah, apa dengan gotong royong untuk masjid, merapikan masjid, ya sudah dakwah. Ya, selesai. Belum, Pak Haji. Sudahlah beriman, sudah beramal soleh lah baik-baik, ya dengan tetangga baik, ya, dengan kawan baik. Ada sini tetangga tak baik? Ada Pak Haji? Hah? Lain apa Haji apa? Ya, banyak baik. Nah, kalau belum ada yang belum baik, cepat-cepat baik. Kenapa? Nanti mereka lah yang pertama datang ke rumah kita. Kapan? Ketika sudah nak mati. Bukan nak matilah. Saudara yang jauh sana lambat. Saudara yang tangganya berhari-hari, mulai dari nak turun tanah sampai 7 hari tu tetangga kita lah macam Yasin, nyenangkan hati orang rumah kita, nyenangkan hati suami kita, nyenangkan hati anak-anak kita. Bahkan dia pula hantar makanan, sabar ya. Maka jangan main-main dengan tetangga itu. Ya. Jadi ini diatur. Yuk sama-sama. Sudah itu kita dakwah, ya. Dakwah. Oh, Rizan, dakwah kami tak bisa cakap dengan tetangga. Yang penting anak, ya, dakwah anak. Pak Haji, Pak Mak, anak. Nak, hari sudah jam 5.30. Mandi ke masjid. Wah, dakwah. Jangan pula kita ngabak, nak sudah jam 5 mandi. Dia lagi sibuk pakai kain sarung duduk ni. Ada yang ayam. Ibu saya ceramah dia nyuruh anak-anak ceramah nak mandi, dia masih dengan kandang ayam, mau nyerang ayam. Terpekik terang orang hazan sinilah nyanyi apa lah ngaji, dia masih terkesu ayam. Ya, jadi kita macam mana kita Pak? Ya, dakwah, matikan TV nak. Sekarang dengar suara azan, matikan TV nak. Yuk nak kita ngaji sesama, baca Al-Quran. Ini musim corona, obatnya adalah baca Al-Quran, makan madu. Itu dia informasi pula. Baca Quran. Ya, seperti macam orang Brunei, disuruh dia baca Al-Quran. Yuk kita hari ini buat materinya, habis maghrib kita baca Quran sampai bantai 2-3 lembar. Ternyata masuk akal. Masalah marjahat daripada huruf Al-Quran tu pas. Tenggorokan, dada, dan tak ada berlendir. Ha, apa dia? Keluar dia.
Ya tak? Makin banyak kita baca Quran makin bagus. Ya bunda. Solat, ya. Itu di dakwah nak. Ya, dakwah nak. Jaga imun kita nak. Ya, mandi lebih cepat lagi, jangan mandi sesudah maghrib. Malam maghrib sampai jam 12 tak boleh mandi lagi kita. Kita pokoknya sudah maghrib, sebelum maghrib kita harus mandi. Malam-malam makan tak usah banyak-banyak sangat. Dakwah. Si Islam tu harus sehat. Siap-siap puasa kita. Ya. Ya, dakwah tak saja jauh lah rumah tangga kita dulu, anak kita. Ya, kita lanjutkan. Masih rugi. Apa tu? Harus dilengkapi. Demi masa Allah berjanji, bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Yang terakhir, wa tawasabil sabr. Kadang-kadang Pak Haji pernah merasakan ni. Sama kita Pak Haji ya. Kita sembahyang yuk. Pak Haji dulu Pak Haji. Ya, Pak Haji dulu. Pak Haji kan dakwah ni. Pak Haji lewat sini, ada budak-budak main di bina situ. Maaf Pak Haji. Jadilah ikah. Salat ni, kau terdengar azan tu. Pak Haji dulu Pak Haji. Yang lebih sakit hati lagi, tolong sampaikan dengan Allah ya, salam. Sakit hati Pak Haji. Sakit hati bang. Dia main di Mino, kita ngabarkan, berhenti semayang, dia azan ni. Pak Haji dulu, jangan lupa Pak Haji salam dengan Allah. Sakit tak Pak Haji? Pak Haji berdakwah wa tawasabil haq. Ya, tapi ketika itu orang yang kita dakwah tu nyakitkan hati, wa tawasabil sabr. Yuk sabar. Ya, kalau tak biru je mata dia Pak Haji. Apa kata kau? Biru je matanya. Sabar. Ya, sabar. Mungkin hari ini belum. Mungkin hari ini belum. Tapi Pak Haji jangan berhenti. Tetaplah kita dakwah. Besok dengan abah senyum. Nanti saya sampaikan dah. Jangan pula kabar dah mati je. Nanti aku kirim malaikat maut untuk jemput kau. Jangan. Itu jangan tak sabar. Ketika nanti disampaikan 2 kali, 3 kali, 4 kali sampaikan dengan abah nanti tu, salam lagi Pak Haji yo. Jangan sampaikan, nanti aku kabar mereka mau jemput kau. Jangan, berarti juga tak sabar. Tetap kita doakan. Kalau seandainya hari ini Rasulullah itu tak sabar, kita ni tak tahulah dah jadi apa. Betul lah Pak Ahmad? Kalau seandainya hari ini Rasulullah itu sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah berdakwah, dia tak sabar, tak sampai Islam ke sini. Ketika itu Rasulullah pergi berhijrah, pergi ke kampung mak dia, Tayyib itu, minta bantuan. Apa yang terjadi sudah? Direjam sampai patah gigi Rasulullah, berdarah Rasulullah. Sehingga turunlah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kau kabar dengan aku, nak kita apakan ni penduduk ini? Akan aku angkatkan gunung-gunung Hud itu, akan kau empaskan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, dia tak tahu, dia tak faham. Nanti satu saat nanti kampung Tayyib ini akan banyak Islam, banyak masuk Islam, terbukti. Jangan-jangan kita ni adalah sisilahnya kampung Tayyib itu, ya. Nampak suka ngejam tu, ada sini suka ngejam. Suka ngejam buah. Itu ya. Alhamdulillah. Hari ini sampai Islam ke daerah kita ini, ya, sampai Islam ke daerah kita ini. Ini berkat Rasulullah sabar. Jadi balik cerita ayahanda, kita masih ada waktu. Jam berapa Paman? 17. Masih ada waktu Kisan ingin mereview apa yang saya sampaikan, mengulangkan. Yang jelas kita akan mati. Tak satu pun yang berada dalam ini yang bertahan hidup. Kata Imam Ghazali, ingatkan, jangan ketika ada 5 penyesalan. Ada 5 dalam kitab apa tu? Ihya Ulumuddin. Apa? Muda sebelum tua. Muda sebelum tua. Hati-hati kita. Jadi kalau kita lagi muda ni, semangat kita, jangan nunggu tua. Menyesal kita. Ya, sudah itu apa lagi? Sakit, sehat sebelum sakit. Misal, kalau tak percaya, pergilah rumah sakit tu adik-adik bapak ni, anak-anak bapak pergi rumah sakit tu. Oh Pak, kami tak pergi rumah sakit lah. Kebetulan kami kemarin pernah lihat tetangga kami, lihat keluarga kami stroke.
Kaki tak bisa bergerak, tangan tak bisa bergerak. Nangis Bang Aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid dekat pula, Masjid Al-Ikhwan tu. Meleleh air mata. Ditambah pula kalau Masjid Al-Ikhwan tu aneh memang. Aneh Masjid Al-Ikhwan tu. Kalau azan maghrib cukuplah pergi. Apa yang anehnya? Sesibuk orang azan, sibuk pula anjing nangis. Nangis anjing tu. Nangis anjing Pak Mat. Saya sering jumpa sana Pak Mat. Dia kata orang kata Pang Samser biasa sana Pak. Setiap orang azan anjing sana nangis. Orang yang dalam masjid dalam pasar apa dalam kamar itu pun meleleh air mata. Apa yang dilelehkan dia? Apa yang dilelehkan dia? Ngapalah aku sihat kemarin? Ngapa kaki lagi kuat berjalan? Ngapa tak bisa ke masjid? Ngapa tak solat? Nangis. Belum matilah nangis tu. Udah tua, sehat sakit, kaya miskin. Ya, ketika kita hari ini kaya kita hari ini mana? Kaya kita hari ini. Siapa yang kita miskin ini? Kaya kita hari ini. Ya, kaya kita hari ini. Masih bisa ke sini. Masih bisa salat subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Siapa yang paling kaya di Amerika tu? Di Indonesia belum bisa menandingkan orang yang salat subuh berjemaah. Tak percaya? Kata Rasul. Yuk, salat subuh berjemaah kita datang, orang sudah azan, sebelum qamat kita sempat salat 2 rakaat. Salat sebelum subuh, ya. Sesudah orang azan kita salat fajar namanya. Itu kata Rasul, dunia dan seisinya itu tak ada tanding. Kira-kira siapa yang bisa nandingkan itu kekayaan kita? Jadi orang Islam yang bisa salat subuh itu, orang yang Islam salat subuh bisa salat berjemaah ditambah salat sunat 2 rakaat, itu orang yang paling kaya. Jadi kita ni insya-Allah kaya. Ya, pertahankan. Jangan sampai kita bangkrut nanti miskin. Ya, pertahankan itu. Sudah ada apa lagi kata Imam Ghazali? Waktu luang sebelum sempit. Nanti ada waktu kita sempit nanti. Ya. Kita tak bisa tinggalkan. Tapi insya-Allah, Bang Ahmad, kalau kita sering berjemaah, sering salat, insya-Allah macam mana pun kita bakalan sempat. Tapi ada waktu sempit nanti. Apa yang terakhir? Hidup sebelum mati. Kita bakalan ada 5 kata Imam Ghazali dalam kitab Uliyauddin itu. Ada 5. Inilah. Jadi kita sering cakap, sering sampaikan ini tadi, materi yang terakhir ini. Hidup sebelum mati. Tak ada yang nak mantah. Ketika ceramah ini tak ada yang nak mantah. Ya, bakalan mati. Ya, kalau percaya kelak cubalah. Kalau ditanya macam mana bersama? Kelaklah. Kan itu jawabannya. Ya, ketika kita dibungkus dengan kain putih, ya kelaklah. Ya. Ya bunda, apa? Jadi kalau 3 penyesalan tadi itu di surat Al-Munafikun, surat Sajadah, surat Al-Fatir itu jawapannya adalah apa nak balik ke dunia? Apa nak keluar dari neraka? Jawapannya nak amal soleh, nak beramal soleh, sedekah, nak bersedekah, nak beramal soleh dan nak bersedekah. Itu yang diperlukan. Jadi hari ini, yo ayah dan bunda, manfaatkan waktu kita. Yo, mulai dari celik mata hari ini, celik mata kita hari ini sudah beramal soleh. Masuk waktu ya. Ya, sudah beramal soleh. Jadi sekira itu mungkin untuk mengingatkan diri ini, anak-anak bapak, pertahankan pengajian ini. Yuk, pertahankan pengajian ini, tunjukkan kemampuan kalian, yuk akhlak kalian dijaga, jaga amanah yang diberikan kepada orang tua. Dan terima kasih kepada pengurus Surau Istiqomah ini yang telah memberi ruang dan waktu kepada adik-adik ini untuk berdakwah, ya, untuk mengembangkan kreativitasnya. InsyaAllah yang menerima ini akan masuk surga. Yang adik-adik juga terjamin masuk surga. Kisah akhiri, subhanakallah hamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.